Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan bisa sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Kian hari mendekati coblosan, pemilu makin panas. Jadi semua seakan-akan kayak dikejar hantu ya, dan reaksi-reaksi keras juga mulai bermunculan. Contoh ini ya, ada pelaporan ke Bawaslu ya, dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dilaporkan atas penyataannya dalam debat hari Minggu kemarin yang dulu kan, terkait dengan kepemilikan lahan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Nah, menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelaporan itu berdasarkan laporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Pak Ganjar dilaporkan Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas laporan tersebut. Tapi ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu diam saja. Nah kan, ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak penguasa ya. Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 2 berkelit dan mencoba membela Prabowo, tapi kita tidak mungkin berdiam saja. Temuan menarik soal umpatan Prabowo itu ya, hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggap remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia ya, harus dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja. Tak hanya berupa gebrak podium atau melempar HP, orang muda seperti ini akan sangat mudah terprovokasi ya. Dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM, yang kebetulan jurnalis asing ya, lalu orang itu bakal dipenjara. Nah, lalu negeri asalnya diajak perang loh. Waduh, gila betul kan. Sebenarnya kan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung saat berdebat dulu kan. Sehingga Prabowo berhadapan dengan puluhan juta pemirsa dan pendengar secara langsung ya. Nah, di dalam debat kemarin ya perlu kita analisa ya. Memang seru gitu loh. Jadi kita sebagai rakyat dipertontonkan itu hal-hal yang menurut saya itu masih logis, normatif. Nah, di sisi lain Pak Prabowo kan menurutnya diserang dari kanan kiri sehingga megap-megap nggak bisa membalas. Nah, disitulah timnya berkilah mencari celah-celah untuk melaporkan melaporkan Prabowo, melaporkan Ganjar ya. Nah ini kan namanya nggak fair ya. Dalam debat ya udah tambah seru, tambah dipertontonkan mana yang lebih jago di dalam gagasan, dan termasuk dalam kondisi live pertanyaan-pertanyaan yang mengarah itu bisa nggak calon pemimpin itu bisa menjawab dengan elegan. Nah, jadi
ini aneh bin ajaib. Saat debat Cawapres ya, itu Gibran memberi singkatan pada Caimin. Caimin gak bisa menjawab. Kubu sebelah ribut sewenangnya sorak-sore. Tapi kan kubunya Amin tidak melaporkan kan. Ya kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kubunya 02, jagonya kepepet gak bisa apa, dikit laporan. Nah ini namanya gak fair bung ya. Jadi gak usah jadi cemen. Lihat debat ya biar kayak apa gitu. Kecuali adu fisik berantem lah itu urusan kepolisian. Dan tidak mungkin udah orang dewasa semua. Nah, hari demi hari dipertontonkan dari kubu sebelah sana itu memang apa ya, semacam tambah arogan gitu. Tapi menurut saya, ya menurut saya ini kubu 01 dan kubu 03 tim sesnya terutama nggak perlu terprovokasi ya. Karena rakyat Indonesia itu melihat mana yang betul-betul ini memang akan memperjuangkan rakyat dan untuk menjaga NKRI. Beda lagi dengan yang memang bertujuan untuk kuasa, kepinginnya dapat kekuasaan tinggi, tidak memikirkan yang lain. Jadi menurut saya tim Ses 01 dan tim Ses 03 itu bermainlah yang cantik, elegan. Masyarakat akan melihat dengan sendirinya. Apapun yang dilakukan oleh tim Ses 02 biarlah. Apa yang mau dikerjakan, mau dilapor-laporkan aja, nggak usah dibales. Mau ngomong apa capres saya biar aja, nggak usah dibales. Dibalaslah dengan kebaikan, dibalaslah dengan kebijakan-kebijakan, dibalas dengan visi misi, sehingga rakyat diedukasi dengan baik. Nah, dengan edukasi yang baik, menurut saya kebaikan akan menelur juga kebaikan. Nah, kejelekan, keburukan akan juga memanen sendiri keburukan. Sehingga kita semua dalam menghadapi Pilpres tahun 2024 ini tinggal 1 bulan, suasana harus kondusif, aman dan damai. Ya. Jadi riuh-riuh itu adalah riuh-riuh demokrasi. Jangan dianggap itu adalah riuh yang menyudutkan sana sini. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.